Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rustika Afilia Yogi Noviana dengan NIM 220603110072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia forensik dengan judul analisis magnesium darah menggunakan metode Silidil Blue. Daftar isi dari presentasi ini yaitu meliputi latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, metode, pembahasan, dan juga hasil. Latar belakang dari presentasi ini yaitu magnesium merupakan mineral penting yang terkandung dalam tubuh. Magnesium mempunyai peran yang potensial dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah diabetes serta komplikasi kardiovaskulernya. Selain itu, mempunyai peranan penting dalam metabolisme glukosa dan sebagai kofaktor untuk reaksi enzimatik. Dalam tubuh manusia, hampir 99% magnesium dapat ditemukan di tulang, otot, dan jaringan lunak. Dalam serum, hanya sekitar 0,3 sampai 1% dengan konsentrasi rata-rata 0,85 mmol per liter. Tingkat magnesium dianggap normal jika berada dalam rentang 1,8 sampai 2,6 mg per dl. Jika kadar lebih rendah dari 1,8 dianggap sebagai hipomagnesia, sedangkan jika melebihi 2,6 dianggap sebagai hipermagnesemia. Kelebihan magnesium atau hipermagnesia dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal, jantung, dan gangguan saraf. Sedangkan kekurangan magnesium atau hipomagnesia akan berdampak diabetes, hipertensi, penyakit jantung, osteoporosis, dan sebagainya. Diklaim bahwa kekurangan magnesium 12 umum terjadi pada pasien diabetes dan terdapat hubungan terbalik antara asupan magnesium 12 dengan penyakit diabetes mellitus, khususnya tipe 2. Oleh karena itu, pemantauan kadar magnesium pada penderita diabetes mellitus tipe 2 menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai indikator, namun juga eh, mencegah komplikasi. Pengukuran magnesium dalam laboratorium klinis yang paling sering digunakan yaitu fotometri, kolorimetri, dan spektroskopi absorpsi atom. Metode kolorimetri Slidell Blue digunakan untuk mengestimasi kadar magnesium serum. Metode ini banyak digunakan karena sederhana, cepat, biaya relatif rendah, dan memiliki akurasi serta presisi yang baik. Metode ini memiliki spesifitas yang baik untuk magnesium karena penggunaan zat yang menghelat seperti EGTA, ethylene glycol tetraacetic acid, untuk mengikat ion kalsium yang mengganggu. Berdasarkan uraian di atas, analisis kadar magnesium pada penderita diabetes mellitus tipe 2 merupakan kebutuhan klinis yang penting. Metode Silidil Blue menawarkan solusi yang praktis dan andal untuk melakukan pemantauan rutin ini. Oleh karena itu, penelitian untuk menganalisis kadar magnesium dalam darah pada populasi penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan menggunakan Silidil Blue menjadi sangat relevan. Kemudian, diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang diakibatkan karena masalah pengeluaran insulin. Klasifikasinya dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan juga tipe 2. Tipe 1 disebabkan karena insulin berada di bawah garis normal, sedangkan tipe 2 disebabkan karena kegagalan tubuh memanfaatkan insulin. Dan faktor risiko kejadian penyakit diabetes mellitus tipe 2 antara lain dapat berupa usia, indeks massa tubuh, tekanan darah, stres, gaya hidup, dan kelainan lainnya. Apabila penderita diabetes mellitus ini tidak menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan, maka akan menyebabkan komplikasi. Komplikasi ini dapat digolongkan menjadi makrovaskular dan mikrovaskular.
Makros vaskular dapat terjadi ketika penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan jantung koroner. Sedangkan komplikasi mikrovaskular dapat terjadi gangguan neuropati, retinopati, dan gangguan nefropati. Untuk metode di sini yaitu alatnya ada 3, yaitu centrifuge, pipet volumetrik, dan juga spektrofotometer dengan tipe Genesis DM10S. Kemudian bahannya yaitu reagen magnesium XL Fs dari diasis yang mengandung etanolamin pH 11 750 mmol per liter, GeDTA 60 mikromol per liter, dan juga silidil blue. Kemudian ada magnesium standar, Aquadis sebagai pelarut, dan juga sampel serum pasien sebanyak 20 yang mengandung magnesium. Nah, pengambilan sampel yang digunakan pada jurnal ini yaitu random sampling dengan kriteria pemeriksaan sampel darah non-lisis, non-ikterik, dan non-lipemik. Sampel diambil dari pasien yang berpuasa selama 10-12 jam sebelum pengambilan sampel. Preparasi sampel. Yang pertama yaitu sampel disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Kemudian sampel serum dicampurkan dengan reagen silidil blue E dan buffer. Dalam kondisi ini, magnesium akan membentuk kompleks berwarna merah dan kemudian akan berubah menjadi merah violet saat berikatan dengan silidil blue E. Pembuatan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi dibuat menggunakan larutan standar magnesium dengan variasi konsentrasi 2, 4, 6, dan 8 mg per dl. Absorbensi diukur pada panjang gelombang 520 nm. Pengukuran absorbensi. Absorbensi dari sampel, serum, dan larutan standar diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nm. Analisa kadar. Kadar magnesium dihitung menggunakan 2 formula, yaitu formula yang pertama yaitu konsentrasi sampel sama dengan absorbensi dari sampel dikalikan dengan konsentrasi standar per absorbensi standar. Kemudian formula yang kedua yaitu konsentrasi sampel sama dengan absorbensi sampel dikalikan berat molekular dari silidil blue per epsilon atau absorptivitas molar silidil blue. Kemudian analisa data. Metode analisis dilakukan dengan kemometri, yaitu metode yang menggabungkan nilai statistika dengan kimia. Analisis kemometrik menggunakan prinsip-prinsip statistik untuk merancang, memilih prosedur dan eksperimen analisa yang optimal, serta memberikan hasil kimia yang maksimal dan relevan. Masuk pada pembahasan di mana metode silidil blue. Metode ini merupakan metode yang terjadi karena ion magnesium dalam serum ini bereaksi dengan silidil blue dalam larutan alkali menghasilkan kompleks berwarna merah yang diukur secara spektrofotometri. Intensitas warna yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan konsentrasi magnesiumnya. Untuk reaksinya yaitu magnesium ditambahkan dengan silidil blue, maka akan membentuk red color complex atau kompleks yang berwarna merah. Ini merupakan struktur dari silidil blue. Silidil blue E dapat bereaksi secara spesifik dengan ion magnesium dengan adanya asam glycoleterdianin tetraasetat atau GeDTA, di mana GeDTA ini merupakan zat yang dapat mengikat dan mengendalikan ion logam karena dapat menghelat. Hal ini dikarenakan afinitas agen helasi yang lebih besar terhadap ion magnesium dibandingkan afinitas ligan non-helasi. Ketika silidil blue bereaksi dengan ion magnesium pada pH kurang dari 9, maka stoikiometri akan bergeser ke kiri dan produk Mg silidil blue E yang terbentuk akan menjadi berkurang atau semakin sedikit. Nah, ini hasil dari
salah satu jurnal, di mana kurva kalibrasi larutan standar magnesium ini mempunyai slope 0,0174 dan intercept 0,6435 dengan persamaan Y sama dengan 0,0174 X ditambah 0,6435. Korelasi linear antara konsentrasi magnesium dengan nilai absorbensi ditunjukkan dengan nilai R, yaitu 0,9278. Berdasarkan data dari 20 pasien sehat, menunjukkan hasil tingkat rata-rata magnesium serum yaitu sebesar 3,0777 mg per dl dengan nilai terendah yaitu 1,387 mg per dl dan nilai tertinggi yaitu 5,581 mg per dl. Sedangkan ini merupakan kurva perbandingan perhitungan yaitu menggunakan epsilon dan juga non-epsilon. Kurva ini menunjukkan perbedaan rata-rata sebesar 15,27%, di mana kadar magnesium yang dihitung menggunakan epsilon lebih tinggi dibandingkan dengan non-epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan serapan molar silidil blue dapat mengikat ion magnesium lebih banyak. Masuk pada kesimpulan, berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemantauan kadar magnesium serum pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat dilakukan dengan menggunakan metode silidil blue. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan nilai serapan molar epsilon dalam perhitungan yang memberikan hasil kadar magnesium yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa epsilon. Hasil analisis terhadap 20 sampel serum menunjukkan kadar magnesium rata-rata sebesar 3,0777 mg per dl dengan variasi antara 1,387 mg per dl sampai 5,581 mg per dl. Dan ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan tugas ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.